Di dunia media, siaran langsung adalah salah satu jenis siaran yang paling berbahaya. Karena di sini tidak ada naskah yang bisa diubah, tidak ada adegan yang bisa diulang. Dan ketika itu terjadi, semuanya langsung terlihat oleh seluruh dunia. Mulai dari bencana alam, kecelakaan saat siaran, hingga kejadian misterius yang bahkan para ahli pun tidak bisa menjelaskannya. Berkali-kali siaran langsung telah membuktikan bahwa terkadang kenyataan jauh lebih menakutkan daripada film-film yang sudah diskenario. Malam ini kita akan mengulas kembali momen-momen paling menakutkan, paling tak terduga, dan paling misterius yang pernah disaksikan seluruh dunia secara langsung. Adegan-adegan yang membuat bulu kuduk para penonton berdiri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Ini sangat membantu kami, para kreator konten. Teman-teman, terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Dugaan penyamaran Michael Jackson. Pada tahun 2018, di tengah acara Emmy Awards, seorang karakter aneh menarik perhatian semua orang. Teddy Perkins, seorang pria pucat yang tampak seperti terbuat dari lilin, pertama kali muncul di serial Atlanta, di mana ia diperankan oleh Donald Glover. Banyak orang mengira bahwa Glover juga yang berada di dalam kostum itu, tetapi semua orang sangat terkejut ketika melihat Donald di belakang panggung. Sementara Teddy Perkins masih ada di antara penonton. Bahkan rekan-rekan pemerannya mengatakan mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang ada di balik topeng itu. Disinilah mulai muncul teori-teori, dan yang paling populer adalah bahwa itu sebenarnya Michael Jackson. Menurut para penggemar, ikon pop itu masih hidup dan dia muncul di ajang Emmy Awards dengan wajah baru. Selama siaran berlangsung, ribuan netizen menganalisis setiap gerakan, setiap kibasan tangan, setiap tatapan mata. Ada beberapa yang mengatakan ini hanya aksi publisitas saja, tapi bagi yang lain ini dianggap sebagai bukti paling nyata bahwa Michael Jackson sebenarnya tidak benar-benar meninggal. Sampai sekarang tidak ada jawaban yang jelas siapa sebenarnya Teddy Perkins. Dan ini tetap menjadi salah satu momen paling menyeramkan yang pernah terjadi secara langsung di televisi. Tsunami dan makhluk misterius. Pada bulan Maret 2011, sebuah gempa bumi dahsyat bermagnitudo 9,1 mengguncang Jepang. Setelah itu, tsunami besar menghancurkan seluruh garis pantai. Sementara seluruh dunia menyaksikan liputan langsung tragedi tersebut, ada satu adegan dalam rekaman yang membuat penasaran. Sebuah bayangan yang tampak seperti makhluk muncul dari banjir dan tiba-tiba terbang ke atas di belakang sebuah gedung. Hal itu langsung menyebar secara online. Banyak orang percaya bahwa itu bukan sekadar puing atau sampah, melainkan makhluk tak dikenal yang seolah-olah terbangun karena bencana. Bahkan Tinker Tanker, seorang analis CGI terkenal, juga merilis analisisnya sendiri. Menurutnya, gerakan benda itu aneh. Katanya benda itu tidak terbawa angin seperti puing-puing biasa. Seolah-olah benda itu sengaja terbang. Namun seperti kebanyakan misteri, tidak ada yang bisa membuktikan apa sebenarnya benda itu. Beberapa orang mengatakan itu hanya ilusi optik. Ada juga yang percaya bahwa itu adalah sejenis energi roh yang muncul bersamaan dengan bencana. Sampai sekarang, makhluk tsunami masih menjadi misteri. Sebuah momen yang aneh, di mana rasa takut dan misteri mendominasi saat seluruh dunia menonton secara langsung. Penumpang bandara yang menghilang. Di Denmark, seharusnya ini hanya wawancara sederhana di bandara. Seorang reporter sedang mewawancarai penumpang. Namun saat mereka berbicara, ada sesuatu yang aneh terjadi di latar belakang. Seorang wanita pirang berdiri di dekat karusel bagasi. Seorang pria berjalan di depannya, dan pada saat itu wanita tersebut menghilang. Dia tidak muncul di sisi lain. Tidak ada jejak, seolah-olah dia lenyap begitu saja. Media sosial pun heboh. Ada yang bilang itu adalah hantu penumpang. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah glitch in the matrix. Namun menurut beberapa ahli video, mungkin ini hanyalah ilusi optik. Mungkin dia hanya berdiri di bagian gelap dari latar belakang atau tertutup oleh sudut kamera yang pas. Tapi apapun penjelasannya, dampaknya pada para penonton sudah tak bisa dihapus. Sebuah wawancara langsung yang biasa saja tiba-tiba menjadi menakutkan karena hilangnya seseorang secara misterius di depan kamera. Memang terkadang yang paling menakutkan. Peristiwa-peristiwa menakutkan justru terjadi di tempat-tempat yang paling biasa dan pada saat yang tidak kamu duga. Sosok hantu dalam siaran berita di pemakaman. Ini seharusnya hanya laporan berita lokal biasa di New York tentang sebuah pemakaman tua yang disebut Green Ridge Cemetery. Tenang, terang, dan tampak tidak ada yang aneh. Sementara sang pembawa acara bercerita di depan kamera,
Di latar belakang hanya terlihat batu nisan tua. Namun setelah acara ini tayang secara langsung, ada seorang penonton yang langsung menelpon stasiun. Katanya dia melihat sesuatu yang menyeramkan. Di belakang sebuah batu nisan dengan nama Butler, ada bayangan seperti manusia yang tiba-tiba lewat dan menghilang. Bayangannya terlalu jelas untuk dikatakan hanya cahaya, dan terlalu cepat untuk dikatakan hanya orang yang sedang berjalan. Banyak penggemar paranormal yang percaya. Katanya, itu adalah hantu. Soalnya, kuburan itu memang dikenal dengan roh-roh gelisah yang tidak bisa tenang. Tapi ada juga yang bilang, mungkin itu cuma bayangan atau orang lain yang tidak disadari oleh kru. Masalahnya, stasiun TV itu sendiri yang bilang tidak ada satupun staf mereka yang berjalan di bagian itu saat waktu syuting. Video itu langsung menyebar secara online dan disebut sebagai salah satu rekaman paling menakutkan yang pernah ditayangkan secara langsung. Kamu bisa melihat bahwa makhluk itu hampir transparan, tapi jelas terlihat berbentuk manusia. Entah itu nyata atau tidak, rasanya tetap menyeramkan ketika ada sesuatu yang bergerak di pemakaman di tengah sebuah adegan. Apalagi itu adalah laporan berita. Sampai sekarang masih menjadi misteri apa sebenarnya yang terlihat di belakang nisan itu. Gempa bumi Judge Judy di Los Angeles. Kita sudah terbiasa menonton adegan-adegan intens di Judge Judy, tapi pada hari itu bukan naskah yang bergerak, melainkan tanah itu sendiri. Saat Judge Judy masih membahas sebuah kasus, tiba-tiba seluruh studio berguncang. Awalnya hanya getaran ringan, tapi beberapa detik kemudian gempa itu menjadi kuat. Terlihat di wajah para staf dan penonton rasa terkejut dan ketakutan. Emosi yang terlihat benar-benar nyata, tanpa dibuat-buat. Kamera terus merekam, sehingga seluruh Amerika menyaksikan secara langsung momen gempa tersebut. Judge Judy tetap tenang pada awalnya. Namun ketika guncangan semakin kuat, dia segera memerintahkan semua orang untuk segera mengevakuasi diri. Untungnya tidak ada yang terluka, tetapi video itu tetap menjadi pengingat bahwa bahkan tempat yang paling aman pun bisa menjadi berbahaya dalam sekejap. Tidak ada naskah, tidak ada pengambilan ulang, semuanya ketakutan yang nyata. Dan dalam hitungan detik, sebuah acara pengadilan berubah menjadi sebuah dokumenter. Bahaya nyata dari alam. Sambaran petir di dekat seorang reporter cuaca. Bayangkan kamu adalah reporter cuaca, sedang melaporkan tentang badai, lalu tiba-tiba petir menyambar, hampir mengenai kamu. Inilah yang persis terjadi pada reporter Fox Phoenix, Matt Rodwald, pada tahun 2019, saat dia sedang melaporkan tentang badai petir yang akan datang. Tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menyilaukan tepat di belakangnya, bersamaan dengan suara guntur yang sangat keras. Terlihat di kamera bagaimana dia terkejut dan langsung berlari menjauh. Karena kuatnya sambaran petir, ribuan rumah kehilangan listrik dalam hitungan detik. Untung saja dia tidak terkena langsung. Kalau tidak, mungkin ceritanya akan berbeda sekarang. Klip itu langsung menyebar di internet dan banyak orang yang kagum dengan ketenangan Matt meskipun dia hampir terkena. Tapi bagi para reporter yang terjun ke situasi seperti ini adalah sebuah pengingat. Setiap laporan di tengah alam terbuka bisa menjadi berbahaya dalam sekejap. Di TV, ini hanya terlihat seru. Tapi di kehidupan nyata, hanya satu kilat yang memisahkan pekerjaan dan tragedi. Paus Fransiskus menghilang. Sebuah kejadian aneh di Vatikan menyebabkan kebingungan besar di seluruh dunia. Saat Paus Fransiskus memberikan berkat dari jendelanya di lapangan Santo Petrus, tiba-tiba dia mundur masuk ke dalam, dan dalam sekejap sosoknya tampak menghilang. Seolah-olah lenyap begitu saja di udara. Adegan ini disiarkan secara langsung menyebar di media sosial dan memicu berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa Vatikan menggunakan teknologi hologram canggih untuk melindungi paus dari kemungkinan serangan. Sementara yang lain percaya ini hanyalah gangguan kamera biasa atau masalah pada siaran langsung. Namun, spekulasi semakin berkembang ketika beberapa penonton menyadari bahwa saluran resmi Vatikan telah menggantinya. Klip asli telah diganti dengan versi yang sudah diedit. Bagi sebagian orang, jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara yang lain percaya bahwa itu mungkin rekaman dari hari lain dan sebenarnya bukan paus yang terlihat. Benar atau tidak, rasanya aneh melihat kejadian seperti ini menghilang secara langsung di televisi bagi mereka yang percaya pada teori hologram. Hal ini dianggap mungkin karena jadwal yang sangat ketat dan ancaman keamanan terhadap paus. Tapi menurut para skeptis, internet terlalu berlebihan dalam membuat cerita-cerita. Apapun penjelasannya, video itu tetap menjadi misteri. Dan jika TV langsung seharusnya menampilkan yang sebenarnya. Bagaimana jika justru kebenaran itulah yang menghilang di depan kamera?
Hantu Sealer. Sebuah pertandingan sepak bola Halloween di California ketika tiba-tiba berubah menjadi cerita mistis saat Sealer Spartans bermain melawan Resita Regents. Para penonton sibuk bersorak dan bergembira sampai ada yang melihat sesuatu di sebuah video ponsel. Ana Diana, salah satu orang tua yang sedang merekam anaknya yang menjadi pemandu sorak, tiba-tiba berteriak saat melihat sesuatu di rekamannya. Sebuah gambar aneh, sosok seperti bayangan, hampir transparan, berlari di tengah lapangan dengan kecepatan luar biasa, seperti bukan manusia. Dia membagikan rekaman itu kepada teman-temannya dan hampir semua bereaksi sama. Ya Tuhan, apa itu? Video itu dengan cepat menyebar dan disebut sebagai The Sealer Ghost. Banyak teori bermunculan. Beberapa percaya itu adalah roh dari mantan pemain yang belum tenang. Sementara yang lain mengatakan itu hanya gangguan kamera atau kesalahan pada kartu memori. Bahkan Bruce Lindsay, seorang guru fisika, mengatakan kemungkinan itu hanya anomali teknis. Tapi tidak semua orang yakin. Apalagi Ana Diana sendiri mengaku hampir tidak tahu cara menggunakan ponselnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membuat video palsu? Sampai sekarang, tidak ada jawaban yang jelas. The Sealer Ghost tetap menjadi bagian dari daftar kejadian menyeramkan yang pernah tercatat. Saat siaran sedang berlangsung, ini menjadi pengingat bahwa terkadang, bahkan di tengah keseruan permainan, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Pembawa berita bermata ganda. Seorang pembawa berita asal Kanada menjadi pusat kehebohan di internet setelah orang-orang melihat sesuatu yang aneh di siaran langsungnya. Saat dia melaporkan tentang segmen politik yang serius, tiba-tiba penampilan matanya berubah, seolah-olah dia memiliki dua pasang mata yang berkedip bersamaan. Hal ini langsung menyebar secara online dan berbagai teori pun bermunculan. Ada yang percaya bahwa dia adalah manusia reptil yang bisa berubah wujud. Sementara yang lain mengatakan itu hanya sinkronisasi sederhana, hanya sebuah glitch. Saat diputar ulang dalam gerakan lambat, itu justru semakin menambah rasa ngeri. Terlihat jelas ada kedipan ganda dan tampaknya mustahil bagi orang normal. Menurut para ahli, kemungkinan dua frame video saling tumpang tindih sehingga terlihat seperti ada mata tambahan. Namun bagi orang-orang yang percaya, ini dianggap sebagai bukti bahwa ada makhluk selain manusia yang bersembunyi dalam wujud manusia. Tidak ada pernyataan dari anchor mengenai insiden tersebut dan hal ini justru semakin memanaskan spekulasi. Selama beberapa hari, para netizen mempelajari berulang kali setiap frame. Mereka mencari jawaban, glitchman atau makhluk aneh lainnya. Hanya satu hal yang pasti, kamu tidak akan mudah melupakan adegan itu. Dari sekian banyak siaran langsung yang kita tonton di TV, kadang-kadang ada momen di mana seolah-olah kenyataan itu sendiri yang mempermainkan kita. Poltergeist di studio baru. Suatu pagi yang penuh ketegangan. Itulah yang dialami di sebuah program berita Amerika Tengah. Setelah tiba-tiba terjadi sebuah adegan yang menakutkan dan sulit dilupakan, saat siaran langsung di udara, saat dua pembawa acara sedang berbicara tentang berita hari itu. Tiba-tiba, sebuah gelas air di depan mereka bergerak. Perlahan-lahan meluncur di atas meja dan menumpahkan isinya. Para pembawa acara saling berpandangan. Jelas mereka terkejut. Bersamaan mereka berusaha tersenyum dan tertawa untuk menutupi rasa gugup. Tapi hanya beberapa detik berlalu. Satu gelas lagi ikut bergerak, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Di sini mereka berdua langsung berdiri dan jelas bertanya-tanya, apakah ada yang bercanda atau sedang terjadi sesuatu yang aneh. Kru produksi segera memeriksa meja dan perlengkapan. Tidak ada tali, tidak ada magnet, dan tidak ada siapapun di bawah meja. Menurut tayangan ulang, jelas sekali gelas itu bergerak sendiri. Para skeptis, mereka bilang mungkin ini hanya disebabkan oleh getaran atau kelembapan di meja. Tapi bagi yang lain, ini jelas-jelas adalah ulah dari poltergeist. Sebuah roh gentayangan yang menggerakkan benda-benda. Sebenarnya yang terjadi itu sederhana saja. Sebuah gelas yang bergerak. Tapi di mata para penonton, itu sudah cukup untuk membuat mereka gugup dan bertanya-tanya. Apakah ada makhluk lain di dalam studio? Kadang-kadang katanya, kamu bahkan tidak perlu hantu yang menampakkan diri. Satu gerakan yang tidak bisa dijelaskan saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bayangan hantu di siaran langsung TV pada tahun 2011. Sebuah siaran langsung dari Britania Raya yang menimbulkan ketakutan dan misteri bagi para penonton saat seorang jurnalis melaporkan tentang kecelakaan yang terjadi di jalan tol M11 dekat London. Tiba-tiba muncul bayangan aneh di layar. Sebuah bentuk hitam yang tampak melayang dari atas berhenti sejenak di tengah, lalu perlahan menyeberang jalan sebelum akhirnya menghilang.
Karena kecelakaan baru saja terjadi, banyak yang mengatakan mungkin itu adalah arwah korban atau energi yang tertinggal di tempat itu. Karena itu, ITV Network melakukan investigasi internal. Penjelasan resminya, mungkin itu hanya serangga yang merayap di lensa kamera. Tapi para penonton tidak yakin dengan penjelasan itu. Menurut mereka, serangga tidak bergerak seperti itu. Apalagi bentuknya hampir transparan. Beberapa orang percaya ini hanya gangguan kamera. Namun bagi yang lain, mungkin itu adalah hantu sungguhan yang terekam oleh kamera siaran langsung. Sampai sekarang, insiden ini masih diperdebatkan. Sebenarnya berita kecelakaan itu sederhana saja, tapi karena bayangan aneh itu, ini menjadi salah satu siaran langsung paling menyeramkan dalam sejarah TV Inggris. Reporter TV Inggris dikonfrontasi saat siaran langsung. Saat sedang melaporkan secara langsung di Mississippi, jurnalis MSNBC Shaquille Brewster tiba-tiba keheningan di tengah badai yang sedang ia laporkan pecah. Seorang pria dengan truk pickup tiba-tiba berhenti di jalan, turun, dan mulai berteriak kepada reporter di tengah siaran langsung. Shaquille Brewster tetap tenang melanjutkan laporannya. Ia berusaha menunjukkan profesionalisme. Namun saat pria itu semakin mendekat, teriakan pria tersebut semakin keras. Ia bahkan mencoba merebut mikrofon. Pada saat itu, tim kru segera memutus siaran langsung demi keselamatan semua orang. Di studio, terlihat jelas sang pembawa acara gugup sambil berulang kali memanggil Brewster, "Shaq, kamu baik-baik saja?" Beberapa saat kemudian, dipastikan dia selamat. Pria itu juga akhirnya tertangkap dan didakwa dengan tuduhan penganiayaan. Kejadian ini menjadi pengingat betapa berbahayanya pekerjaan reporter kadang-kadang. Padahal seharusnya hanya laporan cuaca sederhana. Namun dalam sekejap, situasinya berubah menjadi tegang dan menakutkan. Tidak ada yang terluka, tapi rasa takut dan cemas di siaran langsung itu benar-benar nyata dan tidak dibuat-buat. Terkadang, kamu tidak perlu badai untuk merasakan bahaya. Terkadang, manusialah yang menjadi badai yang datang saat kamu sedang live di depan kamera. Amukan tank yang dicuri pada Mei 1995, sebuah liputan berita langsung di San Diego yang tiba-tiba berubah seperti adegan film. Bukannya lalu lintas normal, yang dilihat orang-orang di TV adalah sebuah tank militer curian yang mengamuk di jalanan, menghancurkan mobil-mobil dan merobohkan tiang-tiang. Orang yang berada di balik kemudi adalah Sean Nelson, seorang veteran militer yang kehilangan pekerjaan dan perlahan-lahan terjerumus ke dalam depresi. Secara tak terduga, dia masuk ke sebuah gudang senjata Garda Nasional dan mencuri sebuah tank M603. Selama hampir 23 menit, para penonton di TV mengikuti pelariannya. Sementara polisi berusaha menghentikannya, mereka mencoba memasang penghalang di jalan. Tapi sepertinya itu tidak berpengaruh. Mesin monster itu terus saja menghancurkan. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, tank itu tersangkut di pembatas beton. Dan disitulah pengejaran berakhir. Dan polisi mengakhiri insiden itu. Nelson tewas dalam operasi itu. Untungnya tidak ada orang lain yang terluka. Siaran itu tetap menjadi salah satu momen siaran langsung yang paling mengejutkan dalam sejarah TV. Sebuah kota yang benar-benar berubah menjadi zona perang hanya dalam beberapa menit. Meskipun sudah lebih dari 2 dekade berlalu. Momen itu masih belum terlupakan oleh mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Sebuah momen yang selalu mengingatkan bahwa terkadang kamu tidak perlu berada di medan perang untuk melihat kekacauan yang sebenarnya. Wendy Williams pingsan saat siaran langsung. Salah satu momen paling mengejutkan dalam siaran langsung TV terjadi pada Wendy Williams, seorang pembawa acara talk show terkenal yang selalu penuh energi dan keceriaan. Pada episode Halloween di acaranya, Wendy mengenakan kostum patung Liberty. Ceria, percaya diri, dan penuh semangat. Tapi di tengah-tengah ia menyapa penonton, tiba-tiba nada suaranya berubah. Matanya membelalak, wajahnya bergetar. Dan hanya dalam beberapa detik dia jatuh langsung menghadap ke kamera. Penonton berteriak. Mereka tidak tahu apakah ini hanya lelucon atau benar-benar keadaan darurat. Siaran langsung pun langsung dipotong ke iklan. Acara itu, sementara kru bergegas lari menghampirinya. Beberapa menit kemudian, Wendy kembali ke siaran langsung. Terlihat lemah, tapi masih tersenyum. Itu bukan aksi, katanya. Aku hanya kepanasan di kostumku. Dia menjelaskan bahwa itu karena pakaian yang tebal. Dia kehabisan napas dan pingsan. Tapi dia memastikan bahwa dia aman. Rasa takut di momen itu tidak akan pernah hilang dari ingatan para penonton. Tatapan di matanya sebelum dia jatuh. Banyak orang di media sosial mengatakan seolah-olah dia kerasukan atau ada sesuatu yang aneh terjadi. Benar atau tidak semua spekulasi itu, momen itu tetap membekas.
Itu mengingatkan kita betapa berbahaya dan tidak terduganya siaran langsung di televisi. Dalam sekejap, suasana yang tadinya penuh kegembiraan berubah menjadi ketakutan dan kecemasan. Pembajakan sinyal Max Headroom. Pada malam tanggal 22 November tahun 1987, warga Chicago menyaksikan salah satu peristiwa paling aneh dan menakutkan dalam sejarah siaran. Insiden yang dikenal sebagai insiden Max Headroom. Tepat pukul 21.14 malam saat WGN-TV sedang menyiarkan berita pada segmen olahraga tentang kemenangan Chicago Bears. Tiba-tiba layar para penonton menjadi gelap. Saat sinyal kembali, yang muncul bukanlah reporter, melainkan seseorang yang memakai topeng Max Headroom, bergerak berputar-putar di depan latar belakang logam yang berkilauan. Tidak ada suara yang jelas, hanya suara bising saja. Sementara gambar itu bergoyang selama 30 detik sebelum para insinyur berhasil mendapatkan kembali kendali. Tapi keanehan itu belum berakhir di sana. Setelah lebih dari 2 jam berlalu, satu stasiun TV lagi, afiliasi PBS yaitu WTTW, juga diserang saat sedang menayangkan episode Doctor Who. Sosok bertopeng itu muncul lagi. Kali ini dia berbicara secara acak dan tanpa hubungan antar kalimat. Dia bahkan menyebut slogan Catch the Wave dari Coca-Cola sambil memegang kaleng Pepsi. Transmisi berakhir dengan sebuah adegan aneh. Ada seseorang di latar belakang yang memegang pemukul lalat sebelum siaran normal benar-benar kembali. Setelah investigasi panjang dari Komisi Komunikasi Federal, tidak ada tersangka yang tertangkap. Sampai sekarang masih menjadi misteri siapa yang berada di balik pembajakan sinyal itu. Insiden Max Headroom telah menjadi simbol dari salah satu momen paling aneh dalam sejarah pertelevisian. Sebuah pengingat bahwa bahkan layar-layar yang kita anggap terkendali masih bisa dimasuki oleh bayangan-bayangan yang tidak dapat dijelaskan. Pembobolan studio. Pada Januari 2024, hari Selasa yang biasa di Ekuador, tiba-tiba terjadi situasi sandra secara langsung, seperti adegan dalam film. Saat sebuah stasiun TV terkenal sedang siaran langsung, sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam studio. Mereka membawa pistol, senapan mesin, bahkan beberapa batang dinamit. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Bukan lagi berita biasa, tapi menjadi liputan langsung dari mimpi buruk mereka sendiri. Ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden baru Ekuador, Daniel Noboa, mengumumkan. Keadaan darurat diumumkan setelah salah satu pemimpin geng paling berbahaya di negara itu berhasil melarikan diri, sementara siaran terus berlangsung. Para penonton melihat pria-pria bertopeng mengancam para pembawa acara dan staf. Tidak ada yang percaya bahwa apa yang mereka tonton itu nyata. Sebuah pengambil alihan stasiun TV yang terjadi tepat di depan kamera. Polisi segera merespons dan mengepung gedung tersebut. Beberapa menit ketegangan dan negosiasi berlalu sebelum mereka menyerbu studio dan menangkap para pelaku. Tidak ada warga sipil yang terluka, tetapi ketakutan yang dirasakan oleh para staf dan jutaan penonton tetap ada. Tidak akan mudah hilang gambar itu. Para pria bersenjata dan membawa dinamit saat siaran langsung berlangsung. Menjadi simbol betapa mudahnya kekerasan masuk ke tempat-tempat yang kita anggap aman. Sejak saat itu, pandangan publik tentang betapa pentingnya keamanan di dalam studio TV pun berubah. Ahli meteorologi pingsan saat siaran langsung pada Maret 2023. Jutaan penonton di Los Angeles. Mereka menyaksikan sebuah kejadian menakutkan saat menonton KCL TV ketika seorang pembawa acara cuaca sedang menyampaikan perakiraan cuaca. Tiba-tiba, ahli meteorologi bernama Alisa Carlson tampak lemas dan perlahan-lahan menunduk hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh di belakang mejanya. Tayangan segera dipotong. Tapi sudah terlambat. Seluruh negeri sudah melihat momen itu. Beberapa jam kemudian muncul berita bahwa sebelumnya dia sudah didiagnosis mengalami katup jantung bocor. Hampir 10 tahun telah berlalu. Dulu dia juga pernah pusing saat siaran langsung lainnya. Namun Alisa menegaskan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan kondisi lamanya. Dia segera pulih setelah beberapa hari. Untungnya dia bisa kembali bekerja. Namun para penonton, adegan itu sulit dilupakan. Melihat seseorang yang tenang, profesional, tersenyum, lalu tiba-tiba pingsan di tengah acara langsung, mengingatkan semua orang bahwa bahkan di dunia televisi yang terkontrol, ada momen-momen dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Insiden ini meninggalkan sebuah pertanyaan. Seberapa sering kita tersenyum di depan kamera, sementara ada perjuangan diam-diam di baliknya?
pendaratan yang mustahil. Pada tahun 2020, sebuah Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia, hampir saja menjadi berita utama karena tragedi saat akan mendarat di London saat badai Dennis menghantam Inggris. Pilotnya terpaksa membuat keputusan sulit, melakukan crab landing, atau teknik yang digunakan oleh para pilot saat ada angin silang yang kencang, sambil disaksikan melalui siaran langsung di kanal aviasi. Terlihat jelas bagaimana pesawat miring saat mendarat, menghadap ke arah angin, seolah-olah berusaha bertahan agar tidak terbawa. Saat pesawat mendarat, hampir semua penumpang berteriak bersamaan. Ada yang karena takut, ada juga yang karena lega. Beberapa menangis, sementara yang lain hanya diam, menatap keluar jendela. Seolah-olah mereka tidak percaya bisa selamat. Dari sebuah momen nyaris maut, saat itu menjadi sebuah pengingat bahwa seberapa besar dan semodern apapun teknologi, terkadang keselamatan tetap bergantung pada keteguhan hati dan kecerdasan seorang pilot. Crab landing itu dianggap oleh para ahli sebagai salah satu yang paling sulit, namun pendaratan darurat paling sempurna dalam sejarah penerbangan. Sebuah keajaiban sejati di udara.